Selamat sore rekan-rekan. Berikut ulasan berita sore Selasa 9 Maret 2021. Berita dikutip dari bisnis.com. Berita pertama, emiten BUMN produsen baja PT Krakatau Steel Persero Tbk melakukan ekspor untuk produk baja hot rolled coil atau HRC sebesar 20.000 ton ke Eropa. Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim mengatakan bahwa ekspor baja merupakan yang kedua kali dalam tahun ini. Setelah pada awal Februari, perseroan melakukan ekspor ke Malaysia. Dia menjelaskan negara tujuan ekspor Eropa itu adalah ke Portugal dengan total pengiriman 7.500 ton, Spanyol 7.000 ton, dan Italia sebanyak 6.000 ton. Di Eropa, produk HRC menjadi produk utama yang diekspor, sedangkan untuk Malaysia kami ekspor HRC, Hot Rolled Plate atau HRP, dan Hot Rolled Pickled Oil atau HRPO. Ujar Silmi seperti dikutip dari keterangan resminya Selasa 9 Maret 2021. Berita selanjutnya, indeks harga saham gabungan atau IHSG koreksi semakin dalam pada perdagangan Selasa 9 Maret 2021. Seiring dengan derasnya aksi jual investor asing, pada pukul 14:10 waktu Indonesia Barat, IHSG koreksi 0,89% atau 55,7 poin menjadi 6.192,76. Sepanjang pagi ini, IHSG bergerak di rentang 6.192,38 hingga 6.267,42. Setelah dibuka di level 6.258,67, terpantau 140 saham menguat, 331 saham melemah, dan 170 saham stagnan pada sesi 1. Total transaksi mencapai 9,26 triliun rupiah dan investor asing cenderung melakukan aksi jual dengan net sell 619,19 miliar rupiah. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA menjadi yang paling banyak dileko asing dengan net sell 333,8 miliar rupiah. Saham BBCA turun 1,41% menjadi 33.125 rupiah. Berita selanjutnya, harga minyak kembali menguat pada perdagangan Asia setelah sebelumnya menurun akibat dolar yang lebih kuat. Pada perdagangan Selasa, 9 Maret 2021 pukul 12:25 waktu Indonesia Barat, harga minyak WTI kontrak April 2021 naik 0,74% atau 0,48 poin menjadi 65,53 per barel US dollar. Harga minyak Brent kontrak Mei 2021 menguat 0,84% atau 0,57 poin ke level 68,81 per barel US dollar. Melansir Bloomberg, kontrak di New York harga minyak menuju 66 per barel US dollar setelah tergelincir pada hari Senin untuk pertama kalinya dalam 4 hari terakhir. Dolar AS yang meningkat menghapus kenaikan harga minyak yang solid setelah serangan terhadap terminal ekspor minyak mentah utama Arab Saudi. Serangan tersebut tampaknya tidak berdampak pada pengiriman, tetapi ini adalah yang terbaru dari serangkaian insiden di wilayah tersebut di tengah pasar yang semakin ketat dan permintaan yang meningkat. Berita selanjutnya, harga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil atau CPO mencatatkan kenaikan harian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Mengikuti tren kenaikan harga minyak nabati lainnya, hal ini didorong oleh kenaikan harga minyak dunia menyusul eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah. Berdasarkan data dari Bursa Malaysia pada Senin 8 Maret 2021, harga CPO untuk kontrak Mei 2021 sempat mencapai harga tertinggi pada Rp3.954 per ton sebelum tiba di harga settlement Rp3.878 per ton. Level itu sekaligus mencatatkan penguatan harian tertinggi sejak 2011 lalu. Sementara itu, harga CPO berjangka kontrak pengiriman bulan April 2021 terpantau naik 38 poin ke Rp4.012 per ton setelah sempat mencapai titik tertingginya pada Rp4.062 per ton. Berita selanjutnya,
Harga biji besi mencapai titik harga terendah dalam 3 pekan terakhir. Hal ini seiring dengan sikap investor yang mencerna sentimen bertambahnya pasokan komoditas ini di tengah kekhawatiran penurunan permintaan dari China. Dilansir dari Bloomberg pada Selasa 9 Maret 2021, harga biji besi berjangka di Singapura sempat turun hingga 3,2% ke level 164,50 per ton US dollar hingga pukul 11 waktu setempat, sedangkan harga biji besi di Dalian Commodity Exchange atau DCE terkoreksi 2,71% ke 1.114,50 per ton US dollar. Laporan dari Hyundai Futures menyebutkan jumlah pengiriman biji besi telah meningkat secara week on week. Selain itu, pasokan dari produsen-produsen umum juga telah naik signifikan. Berita selanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan rancangan peraturan menteri yang mengatur mengenai insentif royalti batu bara untuk hilirisasi hingga 0% dapat terbit pada semester 1 2021. Berharap dalam semester 1 atau pertengahan semester 2 2021, permen sudah bisa selesai. Harapan kami, permen bisa kami selesaikan sehingga bisa mendorong percepatan pengembangan hilirisasi batubara, ujar Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian SDM Sujatmiko dalam sebuah webinar Selasa 9 Maret 2021. Hal pokok yang diatur dalam permen tersebut adalah mengenai kriteria yang berhak mendapat keringanan royalti hingga 0%. Demikian ulasan berita sore hari ini. Semoga bermanfaat, stay healthy, dan semoga tetap tersenyum melihat market hari ini.